Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Nah, kali ini kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Nah, untuk memahami apa itu teks eksplanasi, bacalah teks di bawah ini. Silahkan kalian baca ya. Sudah membacanya? Ya, dari bacaan yang telah kalian baca ini, di apa kesimpulan kalian dari paragraf yang pertama? Ya, paragraf pertama itu menceritakan tentang banjir bandang. Kemudian paragraf yang kedua yang menceritakan tentang apa? Alasan terjadinya banjir bandang. Yang ketiga, alasan banjir bandang juga. Yang keempat, sama tentang alasan banjir bandang. Kemudian yang kelima, cara mengatasi banjir bandang. Berarti paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu adalah penjelas dari paragraf pertama. Sehingga paragraf pertama kita sebut sebagai pernyataan umum atau pembukaan. Kemudian paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu kan menjelaskan tentang paragraf yang pertama. Maka paragraf kedua, ketiga, dan keempat kita sebut sebagai rangkaian kejadian atau deretan penjelas, yaitu yang menjelaskan tentang pernyataan umum yang ada di paragraf pertama. Kemudian yang terakhir, kesimpulan cara menanggulangi banjir, maka itu disebut sebagai penutup atau interpretasi. Jadi dari teks yang telah kalian baca ini ada 3 bagian. Yang pertama ada pernyataan umum atau pembukaan, yang kedua ada rangkaian kejadian atau deretan penjelas, dan yang terakhir ada penutup atau interpretasi. Nah, kemudian apa itu teks eksplanasi? Jadi, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Berarti teks yang telah kalian baca tadi itu merupakan salah satu contoh teks eksplanasi, di mana dari teks tersebut itu menceritakan tentang bagaimana suatu peristiwa alam, yaitu tentang peristiwa banjir bandang. Nah, kemudian ada beberapa pengertian teks eksplanasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Restuti, di mana menurut Restuti teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Yang kedua, ada menurut Mahsun. Kalau menurut Mahsun, teks eksplanasi itu merupakan teks yang disusun dengan struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang memperlihatkan pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan interpretasi atau penutup. Dari yang tadi kan ada pernyataan umum di paragraf pertama, kemudian deretan penjelas ada di paragraf kedua, ketiga, dan keempat, dan kemudian ada penutup di paragraf kelima. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Ya, struktur teks eksplanasi seperti yang telah kita ketahui tadi dari contoh dan dari pengertian, bahwa struktur teks eksplanasi itu yang pertama itu ada pernyataan umum atau pembukaan, di mana berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan, proses-proses terjadinya atau proses keberadaannya. Ya, dari teks yang telah kalian baca tadi, bahwa pernyataan umumnya itu mengenai banjir bandang.
Yang kedua, ada urutan sebab akibat atau deretan penjelas, berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga paling akhir. Nah, dari teks yang telah kalian baca tadi, bahwa di paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu merupakan penjelas dari paragraf pertama, yaitu mengenai alasan atau sebab terjadinya banjir bandang. Nah, kemudian yang terakhir, interpretasi atau penutup, berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Dari tadi kan di paragraf kelima menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menghindari atau mengatasi masalah banjir bandang. Kemudian, tujuan teks eksplanasi. Apa itu tujuan teks eksplanasi? Nah, yang pertama menjelaskan fenomena yang terjadi. Jadi, teks eksplanasi itu biasanya berisi tentang fenomena yang terjadi di sekitar kita. Bisa juga menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Nah, itu dia anak-anak tentang teks eksplanasi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami pelajaran yang telah kita lakukan saat ini, dan kalian boleh mencari lagi materi-materi tentang eksplanasi dari sumber-sumber yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.